Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan membahas masalah dan juga solusi ketika kita gagal bayar. Terutama kita akan bahas topik yang lagi hangat, yaitu slik OJK. Kapan sih slik OJK kita bersih? Kalau kita galbay dan dilaporkan ke slik OJK, kira-kira kapan nih laporan dari slik OJK-nya utang kita yang nyangkut di situ bakal bersih otomatis atau ya utang kita baru dianggap lunas? Nah, banyak yang bilang bahwa kalau kita sudah 2 tahun lamanya, maka utang kita akan bersih, slik OJK juga akan bersih, dan kita bisa mengajukan pinjaman lagi atau ngekredit rumah. Nah, jawabannya adalah slik OJK tidak akan bisa bersih dengan sendirinya, kecuali si pihak lembaga pemberi kalian pinjaman atau biasa kita sebut pinjol aja lah ya yang sering kita temui, itu memberikan pelunasan atau menganggap atau melaporkan bahwa utang kalian sudah lunas atau sudah terbayarkan. Ya, ini ada kemungkinan terjadi dan memang faktanya beberapa juga sering terjadi. Namun, jika pihak pinjolnya kalau sampai sekarang perusahaannya berdiri dan masih baik-baik saja dan tidak ada laporan bahwa kalian melunasi hutang kalian, itu masih nyangkut. Slik OJK kalian masih nyangkut. Tapi kembali lagi, kalau kita berurusan dengan pinjol, apalagi pinjol tersebut itu di ambang batas nilai kenormalan atau kewajaran, bisa jadi utang teman-teman akan auto lunas. Tapi masih kemungkinan, bukan pasti. Nah, memang banyak yang sudah lunas 2 tahun itu tiba-tiba utangnya lunas, dianggap lunas, di slik OJK-nya bersih, memang banyak. Tapi nggak semua teman-teman, ya. Karena gini, yang galbay lebih dari 2 tahun itu banyak banget. Namun biasanya yang diberikan penggratisan atau pelunasan atau pemutihan lah ya istilahnya, itu cuman beberapa. Kenapa kok beberapa? Kenapa nggak semuanya? Ya karena si pihak accounting atau mungkin finance-nya dari pinjol tersebut sudah ada hitung-hitungannya dong. Nggak mungkin mereka mau rugi yang banyak gitu loh. Dan sebenarnya mereka pun mau terus menagih kalian. Tapi yang pertanyaannya adalah mereka juga butuh yang namanya nasabah baru. Mereka butuh juga yang muterin uang, cash flow, dan nagih-nagih nasabah yang berpotensi lebih bisa membayar. Dibandingkan ngejar-ngejar nasabah yang kemungkinan bayarnya kecil, mereka pasti ada pertimbangan-pertimbangan seperti itu. Nah, kenapa kok ada yang dipilih dan ada yang beruntung bahwa utangnya dianggap lunas? Ada ya satu hal yang harus kita ketahui teman-teman, bahwa ya itu tadi, bahwa pinjol itu juga diawasi oleh OJK. Harus lapor ya, ada lapor bulanan, 6 bulanan, tahunan kepada OJK. Di mana berapa jumlah nasabah yang gagal bayar. Ada presentase, ada istilah TKB 90. Nah ini adalah indikator bahwa ya seberapa banyak sih orang-orang yang sudah bisa melunasi setelah telat lebih dari 90 hari. Nah, kalau dia nilainya itu udah di ambang batas yaitu di bawah 95%, itu artinya performanya buruk. Dan kalau makin buruk terancam kena sanksi sama OJK. Kalau terancam kena sanksi udah pasti diaudit. Nah, kalau diaudit ya pasti akan ketar-ketir. Takutnya ada kesalahan dokumentasi, kesalahan sistem, ya ibarat kata meloloskan pinjaman nasabah yang jelas-jelas slik OJK-nya udah bermasalah sebelumnya. Itu kan sebuah pelanggaran-pelanggaran SOP yang mana OJK tidak mengizinkan hal tersebut. Atau mungkin cara penagihannya yang barbar, menggunakan pihak ketiga yang tanpa bersertifikasi. Nah itu kan juga pelanggaran-pelanggaran yang akan ketahuan jika OJK mau mengusut si pinjol-pinjol yang bermasalah tadi. Nah inilah kenapa ada beberapa pinjol itu tiba-tiba melunasi utang-utang nasabahnya. Sebenarnya apakah mereka nggak rugi? Nggak juga. Kadang ada beberapa nasabah yang memang sebenarnya sudah dilunasi oleh asuransi. Asuransi siapa ya? Asuransi pinjolnya. Nah, biasanya ini kayak semacam subsidi silang. Utang yang terbayarkan di situ dibagi rata biar kerugiannya tidak semakin membesar. Ya, intinya dari sisi kita sebagai orang yang sedang bermasalah dan gagal bayar di pinjol tidak perlu takut dan tidak perlu stres. Karena sebenarnya semua masalah ini resikonya itu sudah disepakati kedua belah pihak loh. Ya, dari sisi pinjolnya udah sepakat nih yang mungkin saat mengajukan izin ke OJK itu udah menandatangani bahwa menerima resiko-resikonya. Bahwa akan ada yang tidak bisa membayar. Ada tuh dan dia mau menerima hal tersebut.
Makanya dia bisa berdiri dan jalan sampai sekarang. Dan dari sisi kita pun, itu kita sudah ada agreement juga. Perjanjian kalau kita nggak bayar harus gimana, dendanya berapa, terus kemudian harus apa aja sanksi-sanksinya udah ada. Tapi dari secara keseluruhan, resiko yang harus kita tanggung karena kita gagal bayar seperti ini bukanlah resiko yang besar. Ya, ini adalah masalah perdata dan juga slik OJK. Saya yakin kalau teman-teman bermasalah di slik OJK, teman-teman saya yakin tidak akan sih ada kepikiran untuk mengajukan pinjaman lain. Karena ya kita nggak bakal bisa minjam lagi, karena ya itu adalah resikonya. Cuman ya kalau kita masih ada tanggungan satu utang, mana mungkin sih kita mau minjam lagi di tempat lain, akan pusing nanti kalau utang kita makin banyak ya. Jadi tetap fokus pada diri teman-teman, jangan lupa terus berdoa, jangan lupa terus berikhtiar, jangan lupa terus zikir, jangan lupa terus istighfar, karena itu semua bisa jadi jalan keluar yang akan membantu teman-teman semua. Ya, terima kasih, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.